Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam ala sayyidil mursalin habibi rabbil alamin Muhammadin fakhril anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fayaqulu as-sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki al-Hasani fi kitabih Adabul Islam fi Nizamil Usrah. Nah, kita akan masuk ke pembahasan ini sebelum akhir ya, al-haidu ahkamuhu. Pembahasan tentang haid dan hukum-hukumnya. Idza balagatil mar'atu tsaniyata 'ashara min umriha wa hiya min sukkanil manatiqil harrati aw ar-rabi'ata 'asharata fil biladil baridah. Jika seorang perempuan telah mencapai usia 12 tahun dan dia tinggal di daerah panas atau nyampe di usia 14 tahun di daerah yang dingin, kharaja min aqsar rahimi damun aswadu tabi'iyyun min ghairi illatin wala jirahatin wa huwal haid. Maka ketika sudah nyampe di umur tersebut, perempuan akan keluar dari ujung rahimnya darah. Dan darahnya ini darah hitam, yang ini alami ya, tanpa disebabkan karena penyakit dan bukan karena luka. Nah, jadi darah yang keluar tersebut itu namanya darah haid. Wa qad yanzilu dzalika qabla sinnil madhkur wa huwa la yakunu haidan illa fi nihayati sanati tasi'ah. Dan mungkin darah itu keluar sebelum usia yang disebutkan tadi, tetapi itu tidak dianggap haid ya, kecuali akhir tahun ke-9 ya. Jadi kalau misalkan dia umur 9 tahun kurang 2 hari misalkan, maka darah yang keluar itu dianggap darah haid. Wa idza lam yanzil haidu fi sadisata asyarah aw fi sabi'ata asyarah dalla dzalika ala fasadi sihhatil mar'ati wa qillati damiha. Nah, di sini kata beliau, jika haid itu tidak turun pada usia 16 atau 17 tahun, jadi dia sudah berumur 17 tahun tapi masih belum keluar darah haidnya, nah, itu menandakan bahwasanya kesehatan perempuan itu terganggu ya, dan darahnya itu sedikit, bisa saja kemungkinan seperti itu. Tsumma qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa huwa ya'ti an-nisaa fi kulli shahrin marratan wa yakunu min 3 ayyamin ila 7 ayyamin idza i'tadala al-mizaju wat-tabi'ah. Nah, kata beliau di sini, haid itu datang setiap bulan sekali ya, berlangsung antara 3 hari hingga 7 hari. Kalau misalkan kondisi tubuh itu seimbang ya. Ammal fuqaha, adapun para fuqaha, mereka itu mengatakan aqalluhu fa aqalluhu indahum yaumun wa lailah. Ya, kata ulama fuqaha, minimal haid adalah sehari semalam. Wa aktsaruhu 15 yauman bilayaliha, dan maksimalnya adalah 15 hari dengan malamnya. Ini perkataan para fuqaha, ulama-ulama ahli fikih. Allahu akbar ya Allah. ثم قال وبنزوله لأول مرة يحكم على الفتاة بالبلوغ وأنها صارت مكلفة تتعلق بها الأحكام من واجب ومندوب وحلال وحرام. Ya, ketika haid pertama kali itu sudah turun,
seorang gadis itu sudah dianggap baligh dan mulai terkena hukum wajib, hukum sunnah, hukum halal dan juga hukum haram ya. Begitu perempuan itu sudah masuk ke umur baligh atau sudah keluar darah haidnya, maka dihukumi baligh dan mukallaf. Hanya ulama fuqaha mengatakan di antara tanda baligh bagi perempuan adalah keluarnya darah haid. Thumma qala al-musannifu wa yakhtalifu inqita'uhu bi ikhtilafin nisa' fa ba'duhunna yanqati'u anha fi nihayatil 50 wa huwa al-akthar. Kemudian berhentinya darah haid itu berbeda-beda. Kebanyakan wanita itu mengalami menopause itu di usia 50 tahun kata beliau ya. Jadi perempuan ini biasanya mengalami menopause itu biasanya di umur atau di usia 50 tahun. Wa huwal aktsar, dan ini yang banyak. Wa ba'duhunna qabla dzalika aw ba'dahu biqalil. Sebagian mengalami lebih awal atau lebih lambat sedikit lah gitu. Ada yang 45 tahun sudah menopause, ada bahkan kalau sudah umur 60 tahun baru menopause. Jadi itu berbeda-beda ya. Wala tu'addul mar'atu ya'isatan illa idza balagat as-sittin au jawazatha. Jadi kata beliau, seorang wanita itu tidak dianggap menopause kecuali setelah usia 60 tahun atau lebih. Wa yanqati'ul haidu ma'al hamli war radha'ah wa 'inda huduthi maradin fi a'dha'it tanasul. Ya, kata beliau, haid itu terhenti saat hamil, ya saat menyusui, atau jika ada penyakit pada organ reproduksinya. Ya, biasanya darah haid itu tidak mengalir. Jadi ketika perempuan ini sedang hamil, ini biasanya tidak haid, walaupun para ulama mengatakan bisa saja haid gitu. Waradha'ah, ketika dalam kondisi menyusui, itu biasanya tidak mengalir darah haid. Atau terjadi permasalahan di organ reproduksinya, itu biasanya menyebabkan darah haid itu tidak mengalir. Thumma qal la ilaha illallah Muhammad Rasulullah wal islamu dinun wasatun yuwaddihul ahkama wa yubayyinuha bayanan syafiya. Nah, Islam itu adalah agama yang moderat, menjelaskan hukum dengan jelas ya. Yuwaddihul ahkama wa bayyanaha bayanan syafiyan. Allah wala yuhmilu sya'nal haidhi kan nasraniyati wala yatashaddadu fi muamalatiha kal yahud alladzina la yuakilunaha. Islam, kata beliau, tidak mengabaikan perempuan haid seperti Nasrani ya, dimana kelompok atau kaum Nasrani mengabaikan mereka. Juga tidak terlalu ketat seperti orang-orang Yahudi. Wala yatashaddaduna fi muamalatiha kal yahud. Lalu bagaimana? Alladzina la yuakilunaha, ya, mereka itu orang Yahudi tidak makan bersama wanita haid. Wala taq'udu ma'ahum 'alal firash, ya, tidak membiarkannya duduk di ranjang. La ilaha illallah. Wala tusakinuhum fil baiti hatta tathur, bahkan tidak tinggal serumah hingga suci. Nah, ini mereka. Nah, kalau Islam ini memuliakan perempuan ya. Jadi walaupun dalam keadaan haid tetap satu rumah, bahkan boleh satu ranjang itu. Yang penting kata Nabi SAW, isna'u kulla syai'in illan nikah. Yang penting jangan berhubungan intim itu saja. Kalau selain itu mah boleh.
Thumma qala al-musannifu rahimahullah wa idza ja'atki ya wa idza ja'atkil haidatu fala tusalli wala tasumi. Saat haid itu datang, maka kamu wahai perempuan jangan sholat ya, jangan puasa. Wala tatufi bil Ka'bah, jangan tawaf di Ka'bah. Wala taqra'il Qur'an, jangan baca Qur'an. Wala tamussihi, jangan juga menyentuh Al-Qur'an. Wala tadkhulil masjidah, jangan juga masuk masjid ya. Illa lil murur hatta tathuri min haidatiki ya. Kecuali kalau misalkan hanya sekedar lewat saja itu boleh. Nah, tapi di sini kata ulama itu disebutkan dalam ilmu fikih boleh lewat itu kalau tidak menodai masjid ya. Min haidotiki ya, itu sampai suci. Kalau sudah suci boleh sholat ya, boleh baca Quran, boleh puasa ya, ila akhirih. Thumma qala al-musannifu rahimahullah wa yahrumu 'ala ar-rajuli an yutalliqa imra'atahu wa hiya haid illa idza talabat minhu dhalik. Kata beliau, haram bagi suami menceraikan istrinya saat dia lagi dalam keadaan haid ya, kecuali illa, kata beliau, illa idza talabat minhu dzalik, kecuali atas permintaan dari istrinya tadi. Maka ketika istri yang minta ya tidak jadi masalah gitu. Kata beliau, wala ba'sa bi qira'ati syai'in minal Qur'ani taqsidina bihi dzikrallah. Dan tidak apa-apa perempuan yang dalam keadaan haid itu membaca Al-Qur'an dengan berniat zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Maka tak jadi masalah. Maka kata ulama As-Sadah Syafi'iyah mengatakan kalau perempuan haid baca Al-Qur'an dari Al-Fatihah sampai An-Nas dengan tujuan bukan membaca Al-Quran tapi dengan tujuan berzikir, maka hukumnya boleh ya. Jadi misalkan dia rajin berzikir, kalau pagi baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, itu kan ayat Al-Quran ya. Karena sudah menjadi rutinitas setiap hari, setiap pagi pasti membaca zikir tersebut, maka tidak apa-apa perempuan haid membaca zikir tersebut atau membaca ayat tersebut dengan tujuan berzikir. Wat tahassun minasyarr ya. Dia membaca Al-Qur'an dengan selain tujuannya adalah berzikir, tujuannya untuk mencari perlindungan dari kejahatan melalui Al-Quran. Thumma qala wa yasihhu 'aqdu as-sawmi qabla al-ghusli idza inqata'a ad-damu lailan. Boleh berniat puasa sebelum mandi jika darah sudah berhenti di malam harinya. Ya, ini bagi perempuan yang haid di bulan Ramadan, bulan puasa. Kalau misalkan darahnya itu berhenti di tengah malam misalkan, maka boleh niat puasa untuk keesokannya dia dalam keadaan masih belum mandi, itu boleh-boleh saja ya. Karena diterangkan juga dalam hukum fikih bahwasanya orang itu masuk pagi dalam keadaan junub itu tidak apa-apa, dan itu pernah dialami oleh Nabi SAW. Asbaha junuban, Nabi SAW pernah masuk waktu subuh dalam keadaan junub. Oke, qala wa alaiki ini ya, karena ini berbicara tentang perempuan. Wa alaiki qada'us shaumi min Ramadan al-awwali qabla an ya'tiya Ramadan ats-tsani. Wajib mengqada puasa Ramadan sebelum datang Ramadan berikutnya. Ini bukan hanya berlaku pada perempuan ya, laki-laki sama. Nah, kalau sudah sampai masuk Ramadan yang kedua, jadi di Ramadan kemarin dia meninggalkan beberapa hari tidak puasa. Nah, sampai sekarang
ini sudah hampir memasuki bulan Ramadan yang selanjutnya, tapi dia masih belum mengqadha sampai nanti tiba Ramadan selanjutnya, maka dia nanti mempunyai kewajiban membayar kafarah. Nah, ini akan dijelaskan oleh beliau di sini, wa in ta'akhkhara li ghairi udhrin, ya. Jika tertunda tanpa alasan, jadi sampai Ramadan yang akan tiba ini dia tidak sempat mengqadanya, ya, padahal tidak ada uzur sama sekali, bukan karena melahirkan, bukan karena menyusui, tapi karena kelalaian dia sehingga menunda-nunda, akhirnya tidak sempat. Fa'alaiki al-qada'u wal kafarah, maka bagimu itu selain mempunyai kewajiban untuk mengqadha, juga mempunyai kewajiban untuk membayar kafarah. Nah, ini bukan hanya berlaku pada pada perempuan saja ya, tapi juga berlaku pada laki-laki. Jadi kalau misalkan di Ramadan kemarin ada yang tidak puasa karena sakit misalkan, 2 hari misalkan sakitnya, dia tidak puasa sampai sekarang masih belum mengqadhanya. Dan dia bukan karena uzur, tapi dia lalai gitu, nunda, besok sampai sudah tiba Ramadan yang selanjutnya, akhirnya dia tidak bisa mengqadha, maka dia harus mengqadha plus kafarah. Apa kafarahnya? Kata beliau di sini, hiya it'amu miskinin an kulli yaumin mudda. Setiap harinya itu diganti dengan 1 mud, ya. 1 mud itu kurang lebihnya ada di 510 gram, ya. Jadi setengah kilo lebih 10 gram. Ini menurut jumhurul ulama. Jadi 1 mud makanan itu sama dengan 510 gram. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tanifu, kita lanjut di sini. Qala was-salatul fa'itatu la tuqda mutlaqan wa in kathurat. Salat yang terlewat saat haid itu tidak perlu diqadha. Nah, ini beda dengan puasa ya. Kalau puasa itu tetap diqadha, tapi kalau salat itu tidak usah diqadha wa in kathurat. Walaupun sholat yang ditinggalkan itu sangatlah banyak. Kenapa tidak usah diqadha kalau sholat? Li'annaha tatakarraru. Karena sholat itu terus berulang-ulang. Ya, wa fi dzalika minas su'ubati ma la yakhfa. Dan di situ akan menyulitkan ya, kalau harus diganti semua sholat harus diganti. Wah, ini menyulitkan. Sedangkan dalam kaidah fikih itu disebutkan bahwasanya al-masyaqqah itu tajlibu taisir. Wal jima' fil haid minal kabair. Qala al-musannifu wal jima'u fil haid minal kabairi. Berhubungan intim saat haid adalah dosa yang besar. Wala yahillu laki at-tamkinu min nafsiki hatta taghtasili. Ya, dan tidak boleh ya wala yahillu laki at-tamkinu min nafsiki hatta taghtasili. Tidak boleh bagimu perempuan berhubungan sampai kamu itu sudah mandi ya, walaupun darah haidnya itu sudah berhenti, tidak keluar lagi ya, jangan langsung berhubungan ya, mandi terlebih dahulu ya, kata Allah Subhanahu wa taala hatta yathur. Ya, ala kulli hal di sini itu ada ikhtilaf ulama ya. Di sini ada ikhtilaf ulama, tapi menurut Imam Syafi'i perempuan itu tidak cukup berhenti dari darah haidnya, jadi harus mandi. Jadi 2 syaratnya kalau dalam mazhab Imam Syafi'i, inqita'ud dam, yang pertama itu darahnya sudah tidak ngalir lagi, kemudian syarat yang kedua harus mandi. Jadi walaupun darah sudah tidak ngalir tapi masih belum mandi, tidak boleh berhubungan intim.
Ya, ini dalam mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i. Tapi menurut Imam Abu Hanifah radhiyallahu taala anhu arda, Imam Abu Hanifah mengatakan boleh, ya, walaupun dia masih belum mandi tetap diperbolehkan. Yang penting darah haidnya itu sudah berhenti total. Nah, seperti itu. Nah, di sini ya ikhwan, itu terjadi ikhtilaf ulama. Thumma qala wa ma'a ma fihi min al-ithmi fa innahu yurithul juzama wa iddata amradin ukhra. Selain itu juga berdosa, ya. Berhubungan intim saat haid itu hukumnya berdosa. Dan selain itu juga bisa menyebabkan kusta, ya, penyakit juzam. Ya, jadi kulit itu akan memerah, akan hancur, dan yatanasar kata ulama. Dagingnya itu akan berjatuhan. Seperti itu. Wa iddata amradin ukhra, dan juga penyakit lainnya. Terus kalau istri lagi dalam keadaan haid, apa yang boleh dilakukan oleh suami? Ya. Nah, Islam ini posisinya di tengah, ya. Tidak sama dengan siapa itu? Orang Nasrani yang melantarkan istrinya kalau dalam keadaan haid, atau tidak juga diperketat seperti yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Nah, terus Islam itu apa yang memperbolehkan yang dilakukan oleh suami? Apa yang bisa dilakukan oleh seorang suami ketika istrinya dalam keadaan haid? Nah, di sini dijelaskan oleh beliau. Qal wala ba'sa bit-taqbili wal mu'anaqah. Nah, suami boleh mencium istri dalam keadaan haid. Wal mu'anaqah, boleh suami itu memeluk istrinya dalam keadaan haid misalkan. Boleh, ya. Wastimta'iz zauj min zaujatihi ayyama haidhiha bi kulli syai', ya. Bi kulli syai'. Illa ma baina surrati war rukbah. Ya, kata beliau, suami boleh menikmati istrinya saat haid kecuali pada bagian antara pusar dan lutut, ya. Ya, kenapa? Di sini juga terjadi ikhtilaf ulama, ya. Anggaplah ini posisi pusar di sini. Di sini lutut. Nah, di sini kemaluan. Oke. Nah, dalam mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu ardah, diharamkan nih antara pusar dan lutut, ini daerah yang diharamkan. Ya, padahal pada dasarnya yang diharamkan hanya mahallul adza. Ini yang diharamkan mahallul adza. Ya, kemaluannya itu yang diharamkan. Cuma kenapa di sini juga diharamkan? Ya, ini daerah-daerah antara pusar dan lutut ini kenapa juga diharamkan? Karena dalam kaidah fikih itu disebutkan bahwasanya harimu syai'i bimanzilatihi. Kalau ini haram, maka ininya juga haram. Nah, di sini beliau memberikan isyarah, wa man hama haulal hima yushiku ayyaqa'a fihi. Siapa saja yang bermain di batas larangan bisa saja jatuh ke dalamnya. Nah, jadi ilustrasinya seperti ini. Ini tanah larangan, ya. Ini tanah larangan. Jadi dilarang nih tanah ini. Nah, berarti boleh, pada hukum dasarnya boleh bermain di sini, di sekitar di sekitar tanah larangan. Tapi kalau dia bermain di sekitar tanah yang dilarang ini, kemungkinan besar dia akan jatuh. Ya, dia akan jatuh ke tanah yang dilarang tadi. Sehingga mengantisipasi terjadinya hal tersebut, maka harimnya ini juga dilarang. Gitu. Maka masuk ke pembahasan yang tadi. Kalau misalkan bermain anggaplah di paha istrinya, nah, itu kemungkinan besar bisa nanti mengakibatkan jatuh ke tempat yang diharamkan, gitu.
Walaupun nih sebagian ulama memperbolehkan, sebagian ulama memperbolehkan bermain di daerah tersebut. Yang penting jangan berhubungan intim lah. Yang penting jangan berhubungan intim. Selain itu boleh-boleh saja. Ini kata sebagian ulama. Subhanallah. Wah, apa di sini? Tsumma qala al-musannifu rahimahullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Tsumma qala al-musannifu rahimahullah wa hina tazidu muddatul haidi ala 15 yawman yuqalu lil mar'atil musabati bihi mustahadah. Jika haid itu lebih dari 15 hari, maka wanita itu disebut mengalami istihadah. Nah, ini juga ikhtilaf ulama di sini ya. Imam Abu Hanifah kan aktsarul haid itu 10 ayyam, 10 hari. Tapi berjumhur ini 15 hari. Wa 'alaiha, nah ketika perempuan ini sudah mengalami istihadah, mustahadah, wa 'alaiha an taghtasila thumma taf'alu ma taf'aluhu at-tahirat ghaira anna 'alaiha shaddal farji wa asbahu. Ketika perempuan ini mengalami istihadah, maka ia harus mandi, beribadah seperti wanita suci. Tetapi dia harus menjaga kebersihan daerah kewanitaannya. Dibalut, pakai pembalut lah gitu, dibersihkan. Wala yakunu wudu'uha illa ba'da dukhulil waqti. Illa ba'da dukhulil waqti fatusri'u fihi wa fis salati ba'dahu. Maka karena mustahadah ini dalam hukum fikih disamakan dengan salisul baul, orang yang daimul hadas, maka wuduknya itu akan dihukumi sah setelah masuknya waktu sholat. Lalu ketika sudah dia wuduk, maka dia harus bersegera melaksanakan sholat setelahnya ya. Jadi posisinya sama seperti salisul baul, orang yang daimul hadas. Tsumma qala al-musannifu fa in istamarra bihaddamu wa tawalatil ayyamu ba'da al-ayyami wajaba 'alayha al-akhdhu bi'adatiha al-ula wa 6 ayyamin aw 7 bi'adatiha al-ula ay 6 ayyamin aw 7 min kulli syahrin fi awwalihi aw akhirihi hasaba ma kanat al-'adatu thumma taghtasilu ba'da dhalika wa tu'addu mustahadah. Di sini. Maka jika darah itu terus keluar, maka ia harus mengikuti kebiasaan haidnya sebelumnya. Baik itu 6 hari, 7 hari, itu di akhir bulan atau di awal bulan, terserah. Karena perempuan itu harus mempunyai kalender sendiri ya. Perempuan itu harus punya kalender sendiri. Setelah itu ia mandi dan dianggap dalam keadaan istihadah. Jadi istihadah ini hukumnya sama dengan daimul hadas. Jadi tidak boleh wudhu kecuali waktu sudah masuk ya. Wa qad ja'at imra'atun yuqalu laha Fatimatu bintu Abi Hubaysh ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang wanita bernama Fatimah binti Abi Hubaysh. Beliau itu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau bertanya, faqalat, dia bertanya, inni imra'atun ustahadu fala athuru afa ada'us salata. Nah, ini kata beliau, aku mengalami istihadah dan tidak pernah suci.
apakah aku itu harus meninggalkan sholat wahai Rasul? Lalu apa jawaban dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, la, tidak. Innama dzalika irqun wa laysa bihaidin. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu hanya darah penyakit, ya, bukan haid. Fa idza aqbalat haidatuki, jadi Fatimah bintu Abi Hubaysh ini ketika keluar darah ini gak berhenti-berhenti, keluar darah terus gitu. Lalu kata Nabi, itu bukan darah haid, itu darah penyakit. Artinya darah penyakit itu darah istihadah gitu. Lalu Nabi SAW menjelaskan hukum haid. Fa idza aqbalat haidatuki fada'is salatah. Apabila haidmu itu sudah datang, maka tinggalkanlah sholat. Wa idza adbarat, kalau darahnya itu sudah berhenti, fausili anki damah thumma salli, maka bersihkanlah darahmu lalu sholatlah. Subhanallah, la ilaha illallah. Jadi agama Islam itu mengatur semuanya, ya, dikasih ajaran oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Was-sufratu wal qudratu la tu'addu syai'an wa yusalu minha haitsu asabat. Cairan kekuningan atau keruh itu tidak dianggap haid, tetapi tetap harus dibersihkan jika mengenai sesuatu. Ini bukan darah haid, ya, berarti. Allahumma sholli ala Muhammadin. Apakah perempuan haid itu boleh kerja, boleh masak, boleh menggoreng misalkan, ya, boleh bikin kopi? Ya bolehlah. Kata beliau, walil haidi an tubashira jami'a a'maliha. Wanita haid itu boleh melakukan semua aktivitas. Wala yahrumu 'alaiha illa ma dzakarnah. Ya, kecuali yang telah disebutkan sebelumnya, itu yang haram. Berhubungan itu haram. Kalau ini boleh-boleh saja. Bikin kopi, istri dalam keadaan haid bikin kopi, boleh gak? Boleh. Masak, boleh? Boleh. Ya. Cuci baju, boleh gak? Boleh lah. Gitu. Mijitin suami, boleh gak? Boleh. Yang penting jangan berhubungan. Itulah yang dilarang. Apalagi yang dilarang bagi perempuan haid? Banyak baca Quran, ya. Tapi kalau selain yang tadi disebutkan, boleh-boleh saja. Wa tushad apa ini? Wa tashaddudun nisa'i fil ibti'ad an kulli syai'in. Berarti ini mubtada, ya. Wa tashaddudun nisa'i fil ibti'adi an kulli syai'in wa i'tizalu az-zawji fi wa firashihi minal jahli. Ini khabarnya. Minal jahli alladhi tajibu muharabatuhu. Ini mungkin ada sebagian perempuan yang ketika dalam keadaan haid itu bersikap berlebihan dalam menjauhi segala sesuatu dan menghindari suami sepenuhnya, ya. Suami ingin mendekat padanya, dia malah lari. Itu kata beliau, minal jahli, dari kebodohan, alladzi tajibu muharabatuhu, yang harus diluruskan. Kemudian setelah beliau menyebutkan yang hal-hal yang berkaitan dengan haid, nah beliau di sini akan menerangkan tentang iddah, ya, iddah perempuan yang ditalak. Perempuan yang selesai haid kemudian itu setelah itu maqdha salat yang bisa dijamak. Pernah itu apa? Sholat itu gak usah diqadha, ya. Sholat gak usah diqadha. Yang wajib diqadha itu puasa. Allah, bentar ya, saya minum dulu. Bismillah. Thumma qala al-musannifu rahimahullah, wa zawatul haidhi iddatuhunna ba'da at-talaqi 3 hayadatin. Nah, di sini beliau itu membahas tentang iddah perempuan ketika perempuan ini ditalak.
dalam keadaan dia bukan hamil, ya, karena kalau hamil iddahnya sampai melahirkan. Bukan karena kecil, karena kalau kecil itu iddahnya 3 bulan. Dan juga bukan perempuan yang menopause, karena perempuan yang menopause itu iddahnya 3 bulan. Nah, di sini yang zawatul haid bukan ditinggal wafat oleh suami, ya, karena kalau istri ditinggal wafat oleh suami itu iddahnya 4 bulan 10 hari. Nah, selain itu namanya zawatul haid. Nah, iddahnya setelah dicerai oleh suaminya itu 3 kali haid. 3 kali haid. Allah. Ini ikhtilaf ulama, ya. Karena dalam mazhab Imam Syafi'i sendiri itu bukan 3 kali haid, tapi 3 kali suci. Berarti haidnya 2 kali, begitu sudah masuk ke suci, ke haid yang ketiga itu sudah dianggap selesai iddahnya. Qala ta'ala wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Perempuan-perempuan yang dicerai oleh suaminya mereka akan menunggu selama 3 quru. Nah, ini ikhtilaf ulama mengenai 3 quru. Ada yang mengatakan 3 kali suci, yaitu mazhab Imam Syafi'i. Ada yang mengatakan 3 kali haid, yaitu mazhab Imam Abu Hanifah. Wala yahillu lahunna ay yaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna. Tidak boleh, tidak halal bagi kalian para wanita menyembunyikan apa yang Allah ciptakan di rahim kalian. Apa maksudnya yang Allah ciptakan di rahim kalian? Nah, di sini ulama ikhtilaf juga. Ada yang mengatakan fi arhamihinna ini adalah haid. Ada juga yang mengatakan hamal. Ada yang mengatakan oh ini kullu kilahuma muradan. Ya, sama-sama dimaksud. In kunna yu'minna billahi wal yaumil akhir, kalau kalian beriman pada Allah dan hari akhir, wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna. Nah, di sini bu'ulatuhunna ini suami-suami kalian lebih berhak untuk merujuk kalian. Ini menerangkan tentang talak raj'i, ya. Talak raj'i itu talak 1, talak 2 yang bukan menggunakan pembayaran, ya. Artinya bukan khulu'. Itu namanya talak raj'i. Talak 1 atau talak 2 itu namanya talak raj'i. Apa maksud dari talak raj'i? Suami bisa merujuk kembali istri yang sudah dicerai tanpa harus mendatangkan wali, tanpa harus memberikan mahar lagi, tanpa harus mendatangkan syahid, walaupun syahid itu disunahkan. Thumma qala fi dzalika in aradu islaha. Kalau menginginkan kebaikan, subhanallah. Waqad tamkuthul mar'atu az-zamana kullahu wa hiya tahiratun wa laysa biha illatun wa dzalika min rahmatillahi biha wa fadluhu 'alaiha. Ada wanita yang sepanjang hidupnya itu tidak mengalami haid, bahkan tidak pernah keluar darah haid gitu, tanpa ada penyakit, bukan karena dia penyakit dan tidak. Nah, itu adalah rahmat serta keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala padanya. Walamma aktsara an-nasu 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi masail al-haid, qala lahu Allahu jalla dzikruh. Nah, ketika banyak orang bertanya kepada Nabi SAW tentang masalah haid, maka Allah Subhanahu wa taala di sini berfirman, "Wa yas'alunaka 'anil mahid." Ya, wa yas'alunaka 'anil mahid. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang haid. Qul, katakanlah, huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahid. Katakanlah Muhammad bahwasanya darah haid itu adalah kotoran, maka jauhilah istri saat dalam keadaan haid, ya. Wala taqrabuhunna hatta yadhhurn. Jangan dekati mereka hingga mereka itu suci. Fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Namun setelah mereka itu mandi suci, maka tidak apa-apa kalian mendatangi mereka sebagaimana yang Allah perintahkan. Nah, ini min haitsu amarakumullah. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin.
Sungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang bertaubat dan bersuci. Masya Allah. Nah, ini sudah selesai dari bab qoblal akhir. Kemudian kita akan masuk ke, ini merupakan bab atau fasal terakhir di kitab ini, yaitu di kitab Adabul Islam fi Nizamil Usrah, di mana di bab terakhir ini beliau menyinggung tentang nikah mut'ah atau kawin kontrak, di mana di sini kata beliau beliau itu membahas pembahasan ini bukan ingin menerangkan hukumnya, karena hukum mut'ah itu sendiri sudah maklum, bahkan di kitab-kitab dasar saja itu sudah dibahas tentang hukum mut'ah. Namun di sini beliau itu perlu mengulas sedikit tentang mut'ah karena banyak orang yang mengatakan bahwasanya mut'ah itu halal. Ya, jadi di sini beliau ingin mengkritik ya sebenarnya. Subhanallah.